Salam jumpa kembali dalam channel Wasatiyah, channel yang menyajikan diskursus bagaimana menyikapi problematika kehidupan di zaman akhir, zaman penuh informasi masif, zaman hoax, zaman milenial, zaman digital dengan visi Qur'ani. Kita akan lanjutkan kepada tentang Qalbun Salim sebagai tema sentral tentang bagaimana kita memiliki strategi untuk selamat dalam hidup dunia akhirat. Zikir secara umum adalah hadirnya hati senantiasa bersama Allah. Dengan demikian semua amalan ibadah adalah zikir. Sholat, zakat, puasa, haji, menuntut ilmu, sedekah, menjamu orang sakit, amar ma'ruf nahi mungkar, dan semua amal baik adalah zikrullah. Sehingga tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang melanggar adab dan akhlak. Karena pada saat kita beribadah apapun adalah hati ini terkoneksi menyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan zikir adalah menjauhkan hati dari kondisi ghaflah kepada Allah, dari lalai kepada Allah, dan kemudian dengan zikir itu kita akan terpelihara tidak berbuat maksiat, karena maksiat hanya terjadi pada saat ghaflah. Selanjutnya, bahwa hubungannya dengan hati yang merupakan latifah robbaniyah, ruhaniyah, adalah tempat cahaya yang dimasukkan oleh Allah. Sebagaimana kita telah bahas singkat dalam membahas tentang interiority hati, membedah hati secara materi, secara ruhani dalam vlog sebelumnya. Dengan cahaya hati ini kemudian akan timbul ma'rifah, yaitu hati yang selalu menuju jalan sempurna, jalan mengenal Allah yang bersih, secara tidak terputus dari mengenal Allah, dari ingat pada Allah. Tapi mereka yang berhati bersih dan berzikir mensucikan jiwanya telah berenang dalam lautan ma'rifat yang sebenar-benarnya, dan akan terbuka hatinya baginya sumber-sumber ilmu. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya hati itu bisa berkarat seperti besi, dan cara untuk membersihkannya adalah zikrullah. Allah telah menjadikan dunia sebagai tempat pembebanan kewajibannya, beban taklif, dan menjadikan akhirat sebagai tempat pemuliaan hamba-hambanya, tempat panen dari apa yang telah kita amalkan di dunia ini. Beban taklif ini diperlukan sebagai sarana mujahadah. Ibadah-ibadah kita adalah kebutuhan kita untuk bisa bermujahadah pada Allah lahir dan batin, agar dengan mujahadah itu dapat dibedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Maha Kaya, sama sekali tidak butuh yang lain. Tidak bermanfaat baginya ketaatan seorang hamba atau kemaksiatannya. Manfaat kebaikan dan mudarat akan kembali kepada kita masing-masing. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ini sebagai dasar hukum bagaimana zikir itu telah diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, dan dari sahabat ini kepada para tabi'in dan tabi'in dan sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Sesungguhnya Sayyidina Ali Karamajah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan kepadaku jalan paling dekat kepada Allah, yang paling mudah bagi hamba-hambanya dan paling utama di sisi Allah. Nabi menjawab, engkau harus mendawamkan zikir kepada Allah, zikir yang paling utama aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelumku, itu la ilaha illallah. Seandainya 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi berada dalam satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah dalam timbangan lainnya, maka
timbangan-timbangan yang pertama itu tidak bisa mengalahkan beratnya timbangan kalimat La ilaha illallah. Kemudian beliau bersabda, wahai Ali, hari kiamat tidak akan terjadi pada saat di muka bumi ini masih ada orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian Ali bertanya, hai Rasulullah, bagaimana aku berzikir? Nabi menjawab, pejamkan matamu, dengarkan dariku 3 kali, kemudian ucapkan olehmu 3 kali, dan aku mendengarkannya. Nabi menyampaikan bacaan La ilaha illallah 3 kali, jangan menjamkan mata dan mengeraskan suaranya. Kemudian Sayyidina Ali mendengarkan, kemudian mengucapkan La ilaha illallah selama 3 kali, dan Rasulullah mendengarkannya. Ini adalah dasar hukum bahwa zikir utama adalah La ilaha illallah, dan bagaimana Nabi mengajarkannya kepada Sayyidina Ali dan sedang kepada putranya dan kepada sahabat lain sampai terus sanadnya menyambung sampai kita saat ini. Kemudian Rasulullah juga bersabda yang artinya, ya Ali, pejamkan kedua matamu, rapatkan kedua bibirmu, dan naikkanlah lidahmu, dan ucapkanlah Allah, Allah, Allah. Kalau tadi hadis pertama ada riwayat dari Imam Ahmad, hadis ini adalah riwayat dari Imam Tabrani dan Baihaqi. Ini juga yang berikutnya akan kita bahas setelah kalimat thayyibah, la ilaha illallah, zikir yang dibaiatkan, diajarkan kepada Sayyidina Ali dari Rasul adalah zikir Allah, 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 yang menjadi keutamaan zikir yang Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mari kita kemudian akan ikuti bagaimana kita meniru apa yang Rasulullah ajarkan kepada Sayyidina Ali atau sahabat lainnya tentang zikir-zikir utama untuk membersihkan hati. Tadi, jadi keagungan zikir hati dengan La ilaha illallah dan Allah, Allah, Allah yang telah Rasulullah ajarkan pada Sayyidina Ali, kemudian sampai kepada kita hari ini, akan kita bahas lebih lanjut keutamaannya sebagai pembersih hati, sebagai pembuka ma'rifah, sebagai menghindar dari syirik khafi yang kita dengan landasan zikir tersebut, dengan mendawamkannya, mengamalkannya, menggerakkan hati setiap saat dalam ibadah-ibadah yang lebih umum, dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa, dalam berbuat baik menjadi orang sakit, dalam berjuang dakwah kita selalu dilandasi dengan istiqomahkan zikir ini, zikir hati ini. Kita akan paham bahwa zikir ini bisa dijalankan di mana saja, oleh siapa saja, oleh kaum milenial maupun oleh orang-orang tua. Dan dengan demikian, dimanapun dan kapanpun, muda atau tua, kita bisa membersihkan hati kita, bisa selalu melekatkan ihsan dalam ibadah kita, sehingga kita akan mencapai hati yang bersih, terhindar sifat-sifat tercela. Ya, sampai di sini, selamat mengikuti vlog berikutnya.